Hai, tadi kita udah take 20 menit Iya, terus udah banyak, mic-nya nggak masuk, udah anjing banyak banget lah. jokesnya. Ya hal, tadi pokoknya kita udah take soal sebuah film yang baru tayang di bioskop. Ini film animasi, adaptasi dari IP yang ya udah lama banget lah, ini IP dari zaman Iya, ternyata dulu ada ya. ada. Bahkan nih jadi zaman mak gue masih kecil nih, dari mama masih kecil nih udah ada. Yaitu Garfield movie. Ini animasi, full animasi. Beda sama dulu film bioskop sebelumnya yang hybrid live action animasi gitu. Aku kenal Garfield dari buku sih. Komik Dulu tuh ya? banyak buku sih, bukan komik, buku yang bener-bener buku cerita bergambar gitu. Ada Garfield, ada Odie. Ya karakternya sama ya sebenarnya, yang dia seekor kucing yang makannya banyak, gendut deh gitu. Kucing gendut, kucing ngantuk gitu. Ya tapi ini sekali lagi ya, ini animasi dan buatku ini lebih pas jadi animasi gitu. Karena kalau sebelumnya hybrid live action ya Garfieldnya sebagai animasinya mungkin bisa dibikin aneh-aneh, cuman kan manusianya kayak terbatas banget kan Kalau ini kan dunianya. bisa lebih liar, Ya. mau dia dibikin melar, dia Diapain dibikin bisa. loncat atau terjun dari kereta gitu-gitu ya bebas aja, namanya juga animasi. Dunianya lebih liar gitu, dunianya bisa lebih colorful dan segala macam. Pokoknya film-film seperti ini, karakter-karakter kayak gini tuh udahlah di animasi gitu. Kayak Super Mario Bros juga kemarin lebih bagus animasi kan. Tapi kan memang ya eranya dulu, era 2000-an tuh kan banyak banget hybrid live action animasi lah, kayak Scooby Doo dibikin hybrid. Kalau yang kali ini gimana ceritanya Garfield movie ini? Menceritakan seekor kucing oyen kecil yang dia tuh ditelantarin sama bapaknya. Dia kelaparan, bapaknya nggak datang kan, padahal suruh nunggu tapi nggak datang. Dia kelaparan, terus di seberang jalan dia ngeliat ada restoran pizza dan dia ketemu sama orang yang namanya John ya, ngelihat si kucing oyen ini, kasihan banget kelaparan ya gitu, terus diajak masuk, dikasih makan. Ya udah, dari pertemuan itu akhirnya mereka tinggal bareng. Kehidupan Garfield pokoknya nyaman lah. Long story short, pokoknya kemudian bapaknya balik lagi, bertemu lagi dengan bapaknya pada saat si Garfield ini diculik sama seekor kucing. Hewan apa itu? Kucing namanya lupa. Itu kucing itu, yang satunya kayak anjing lagi. Yang dua anjing. Oh iya, Anak buahnya itu anjing. dua-duanya. Dua-duanya anjing. Nah, itu tapi bosnya kucing. Nah, itu menculik Garfield karena pengen memancing bapaknya keluar dari persembunyian karena dia itu dendam sama bapaknya. Dendamnya ini baru bisa lunas kalau misalkan Garfield dan bapaknya ini mau mencuri 1000 liter susu. 1000 botol. 1000 liter tadi. Oh, liter ya? Liter susu dari sebuah peternakan gitu. Itu cara untuk melunasi hutangnya. Intinya kemudian ada heist lah gitu, semacam heist untuk nyolong itu. Nah, ini kan point of view dua orang yang beda nih. Aku orang yang tidak suka kucing, kamu sangat suka kucing. Kalau aku sih ngeliatnya tetap ya lucu ya, gemes, karena kartunnya itu art style-nya tuh dibikin si Garfield, apalagi pas dia masih kecil tuh lucu banget. Terus diselip-selipin video-video kucing, tontonannya si Garfield itu ya Klip-klip Catflix. video yang sebenarnya video-video TikTok yang viral sih itu sih. Iya, kucing lagi apa gitu, kucing lagi spa, kucing lagi kayak gitu-gitu. Lucu sih, menghibur. Lucu, tapi buatku ya itu menunjukkan filmnya sendiri antara nggak pede atau males. Maksudnya mereka kayak nonton aku ketawa, lucu ya, sebagai penggemar kucing aku suka ngeliat video kucing. Tapi sebagai penonton film, kenapa sih harus bergantung sama video kucing untuk bikin film lu itu lucu dan cute gitu? Karena itu bukan sekali dua kali, itu lumayan sering gitu kan dimasukin biar orang suka. Itu kayak langkah yang apa sih, kayak pakai cheat aja gitu, kayak Iya, nge-cheat. maksudnya kayak aku pun yang nggak suka kucing in real life, aku nonton video kucing yang kayak gitu ya aku terenyuh gitu. Gemes. Kalau misalnya dari segi cerita, kebaca lah ya. Ya gitu-gitulah, familiar lah. Cerita yang maksudnya kamu nggak perlu berekspektasi wah ini plot twistnya apa, nggak, atau wah ini menegangkan banget, enggak. Jadi ya udah, ini tontonan yang kalau grafiknya gini datar aja gitu. Jokesnya lucu sih tapi ya lucu absurd gitu ya. Ya lucu bukan sesuatu yang bikin lo ketawa sampai sakit perut, enggak. Tadi pun pas nonton cuma ketawa paling gitu aja udah kelar gitu. Dan tipikal jokesnya ya tipikal jokes yang sama kayak ceritanya, familiar banget, udah entah jutaan kali dipakai ya, semuanya familiar di film ini. Everything about this movie itu familiar. Ceritanya, jokesnya, visualnya, animasinya kan juga nggak di era sekarang di mana animasi itu udah explore banget animasinya. Bahkan sekelas Puss in Boots pun
animasinya keren banget yang kemarin. Nah ini udah lihat standar familiar gitu. Jokesnya kayak yang itu tadi, yang apa? Misal ada karakter penjahat gitu, marah terus tiba-tiba mukanya jadi merah. Ternyata muncul di balik itu ternyata center, merahnya dari center. Nah gitu-gitu. Ada musik apa dia Jeng, ngomong jeng, jeng, jeng. musiknya itu ternyata ada beneran. Ternyata lagi ada orang yang main musik. biola gitu. Itu jokes yang udah ketinggalan zaman berapa tahun gitu. Jokesnya SpongeBob gitu-gitu sebenarnya. Iya, udah bertahun-tahun tuh. Cuman ya mungkin karena bisa aja loh nih, cuman nggak tahu. Karena kita tuh udah dewasa kali ya. Dan kita bisa masa kecil kita udah sering tontonan kayak gitu jokesnya. Dan jokesnya kan childish banget ya. Itu bukan hal buruk sebenarnya. Tapi berarti film ini lebih cocok untuk anak-anak. Kalian ngajak adik, ngajak anak gitu. Apalagi misalkan gini, buat kita ini aduh familiar banget dan nonton berkali-kali tipe-tipe gini. Tapi kalau mungkin buat anak yang baru pertama kali nonton bioskop, aku yakin dari sekian ratus ribu anak Indonesia yang nanti nonton Garfield, pasti ada lah yang baru mengalami first experience kan. Ya cocok lah buat. Cocok. Kalau buat anak-anak yang baru pertama kali ini pasti bakalan Iya sih, mind anak SD blown gitu ya. Iya, Anak atau SD mungkin gitu. TK gitu yang bener-bener baru pertama. Akan ngerasa ini film kreatif banget gitu. Walaupun mungkin let's say 20-30 tahun kemudian mereka nonton film ini lagi kayak why gitu. Cuman sekarang mereka akan mind blown pasti buat mereka. Iya, soalnya tadi waktu aku nonton itu kayak 70% penonton di studio itu anak kecil. Anak kecil yang ketawa beneran, ketawa terus kayak heboh sendiri gitu loh tiap adegan-adegan lucunya. Ya they were having fun gitu lah. Kalau kalian pengen ngajak anak adik, ini cocok. Kayak mungkin Ya, buat pas. kalian sebagai yang dewasa, apalagi kalau misalkan kalian itu pecinta film yang mungkin udah sering banget nonton film, mungkin kalian akan Boring kali ya. ada banyak part bukan ada ya yang kalian tuh capek, apalagi di awal gitu. Iya, aku ketiduran, tapi ketiduran bukan yang sampai pules sih ya, kayak gitu. Di awal-awal terutama. Nanti pas bagian udah haze-nya itu, yang dia udah mulai ke suatu tempat, oh nggak apa-apa ya itu ya. Peternakan susu yang dia tempat mau nyuri itu udah lumayan seru sih, udah lumayan deg-degan gitu. Ya karena di awal tuh cuman fragmen-fragmen nyeritain oh hidup Garfield tuh bahagia sama John makan-makan random situasi-situasi random gitu loh. Bukan storytelling yang kuat gitu. Kalau buatku itu sih selalu fun, selalu unik justru di saat bukan karakter Garfield atau bapaknya yang jadi fokus, tapi karakter Otto sama Ethel. Jadi ini gimana jelasinnya ya? Pokoknya nanti ada karakter sapi namanya Ethel sama karakter kerbau namanya Otto. Mereka pacaran. Mereka itu jadi maskot dari susu yang mau dicolong sama Garfield ya. Iya. Tapi somehow mereka tuh pas perusahaannya diambil alih sama orang lain, mereka dipisahkan gitu. Which is itu buatku sama sekali tidak make sense. Bahkan untuk ukuran film seperti ini yang nggak perlu mentingin logika, aku mikir why kenapa ada orang bodoh yang kemudian misahkan maskotnya, terus kemudian di produk mereka masih pakai maskot dua itu gitu. Dan itu disebutin lagi ya. Disebutin itu ada ribuan produk susu yang masih pakai gitu. Aneh banget gitu. Itu gak make sense, maksa banget. Intinya adalah si Otto ini yang diusir dari peternakan pengen banget membebaskan Ethel yang terkurung di sana. Jadi yang di luar tuh cowoknya, yang masih di dalam peternakan si ceweknya gitu. Iya, betul. Dan setiap mereka berinteraksi itu fun. Apa? Ya lucu banget sih itu. Karena setiap mereka ada gitu ya. Apalagi si Otto ya, karena Otto tuh bucin banget sama si Ethel. Apa aku suka sekali setiap kali si Otto itu mendeskripsikan Ethel gitu loh. Kayak misal dia jelasin rencana ke Garfield gitu, nih nanti lu masuk lewat sini. Nah, nanti lu di sana akan ketemu nih sosok yang begitu indah seperti malaikat yang turun dari surga bernama Ethel lah gitu-gitu loh. Itu lucu, itu jauh lebih fun kalau buat nonton dewasa daripada jokes-jokesnya Garfield atau bapaknya gitu. Iya. Tadi aku sempat denger sih kalau yang adegan romantisnya si sapi-sapi itu anak kecilnya, apa sih gitu ya? Enggak gitu. Iya, aku denger dia, apa sih gitu loh, kok gitu ada 2 kali lah anak-anak itu komen gitu. Itu jokes yang lebih pas buat nonton dewasa. Ya mungkin anak kecil ya, cinta-cintaan gitu nggak ya? Iya apa sih gitu. Tapi itu aku suka banget itu yang jadi kayak ada sebuah alat biji pohon. Nah itu di dunianya Garfield dijadiin kayak earbuds gitu. Nah itu kan sebenarnya si Garfieldnya bikin, masa kayak gini bisa jadi earbuds? Oh ya itu gitu. Dikasih tahu sama si Otto juga. Ternyata beneran bisa. Pengganti Bluetooth, pengganti earphone Bluetooth tuh loh. Jadi kan mereka mau misi heist kan biasanya gini kan, pakai ini. Nah karena ini hewan jalanan gitu, nggak ada teknologi, akhirnya pakai
biji gitu. Itu ya itu lumayan kreatif sih. Cuman itu sih apa hubungan ayah anaknya di sini kan Garfield sama bapaknya yang jadi fokus ya. Nah itu buatku masih inkonsisten. Yang kurang dieksplor adalah gesekan antara oh ini Garfield ini kucing rumahan males nyaman, sedangkan ayahnya kucing jalanan yang hidupnya keras, yang penuh apa akal gitu kan. Tapi itu gesekan itu cuman benar-benar muncul pas si itu Garfield berusaha masuk ke kereta yang lagi jalan, yang udah lu tonton trailer lah adalah. Selain itu nggak pernah dieksplor lagi gitu, kayak nggak penting sebenarnya itu. Tapi begitu nyampe klimaks itu dijadiin kunci klimaksnya, kayak eksplornya kurang. Kayak sebenarnya bapaknya digambarkan sebagai kucing rumahan biasa juga sama aja gitu. Iya padahal menarik loh tuh ya. Kalau misalnya Garfieldnya digambarinnya yang bener-bener dia tuh kucing rumahan yang penakut, Ya, males gitu. Terus dilatih. Iya, lucu ya sebenarnya. Tapi kemudian pas latihan yang terjadi bukan itu loh, bapaknya juga bego juga kan. Dia kayak, ini sebenarnya gimana sih gitu. Cuman hubungan mereka ada payoff yang lumayan emosional. Ini nangis juga nih, saya nangis kan. Nangis lah, cengeng kayak aku. Padahal nggak ada yang nangis pasti kalian kalau nonton. Aku lumayan sih hampir terharu sih, terharu lah. Itu nggak akan spoiler scene yang mana, part yang mana, tapi itu scene soal ayah anak yang melibatkan pohon. Itu sebenarnya manipulatif banget. Musiknya, pengadeganannya tuh kayak nyuruh penonton, ayo kalian menangis lah gitu. Cuman memang bener efektif bikin nangis gitu. Yang di bagian situ udah mulai ngebahas peran orang tua gitu, yang biasanya kan kebanyakan yang lebih sayang tuh siapa sih, antara ayah atau ibu gitu yang lebih kelihatan sayang gitu. Kalau ayah sering dibilangnya kayak cuek, kerja terus gitu kan. atau nggak menunjukkan secara apa sih affectionnya. Kalau ibu kayaknya kalau ngomong sayang gitu, anakku, sayangku gitu-gitu kan. Ayah kayak nggak mungkin nggak sih, kecuali anak cewek kali ya. Ya kalau apalagi ke anak cowok ya, gue Kalau ini kan ngalamin juga. Garfieldnya cowok, bapaknya cowok. Iyalah. Ya gitu, jadi mereka apalagi si Garfieldnya kayak trauma dulu waktu kecil ditinggal kan. Nah, terus terbangun di momen pohon itu. Lumayan relatable lah buat lo misalkan anak yang pernah ngalamin apa ngerasa bapak nih kayaknya nggak sayang nih, ninggal terus, kerja terus, tapi sebenarnya kan itu dilakukan karena mereka sayang, karena bapak tuh sayang gitu kan, tapi nggak ada pilihan lain gitu. Nah itu lumayan relatable lah urusan itu. Bener. Itu digambarin banget kayak peran ayah itu adalah memastikan walaupun anaknya udah mandiri gitu. Misal si anak tuh udah nikah, udah bahagia hidupnya. Kalau di sini si Garfieldnya udah hidup bahagia gitu, tapi ayah tetap menjaga dan memastikan oh anakku tuh happy gitu, lebih bahagia dari aku. Gitu Bukan kan. berarti si bapak tidak percaya juga sama anak ya. Iya. Tapi karena bapak tuh akan paling happy sebenarnya kalau bisa membantu anaknya. Iya, gitu. iya. Ya kan melindungi dan membantu, udah itu. Ya itu sih intinya Kurang lebih familiar, itu. klise, cuman mungkin klimaksnya memang lebih exciting lah. Klimaksnya lumayan seru sih. Seru. Ada beberapa bagian yang seru juga, walaupun yang awal-awal ya kamu harus berjuang gitu. Rada-rada bosan sih kalau aku. Kelucuannya nggak ada yang bikin lu, Enggak. dramanya nggak ada. Terus apa sih, ketegangannya nggak ada yang anjir gitu, nggak pernah ada yang seperti itu. Ini ya udah gini. Ya gini kan. Ya tapi fun, tidak pernah kayak anjir nih film apa sih jelek banget tuh, nggak pernah. Wow. Skor berapa untuk The Garfield Movie? Aku bingung sih antara 6,5 atau 7 ya. Tapi mungkin 7 sih, karena ada beberapa adegan yang menyentuh perasaanku di ending. Dan ini sih, satu lagi sih, aku suka warna-warnanya yang cerah. Warnanya cerah dan pemilihan art style-nya tuh gimana ya? Kalau yang bagian makan tadi aku lihat ada yang kayak realistik banget gitu. Jadi dari mata seorang ilustrator. Keren, bagus gitu. Ya bener, animasinya mungkin bukan kayak apa sih lu berharap Puss in Boots, Spider-Verse enggak, tapi ya oke gitu, nggak yang di bawah standar tuh, nggak, masih oke. Nah kalau dari saya skor 6 dari 10 lah. 6 masih decent, tidak buruk, tidak luar biasa gitu. Jadi Masih oke ditonton? masih oke, silahkan. Dan mungkin seperti video kemarin akan saya berikan kesempatan untuk memberikan penutup. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dan kalian suka sama kami atau suka sama host-host lain juga, jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Terus kalau misalnya kalian mau mendukung kami dengan sukarela, seikhlasnya, caranya juga banyak. Bisa pakai Saweria atau Super Thanks, dan yang paling banyak benefitnya nih yaitu join membership. Kalau misalnya kalian di tier yang apa tuh? Besti dan La Familia. Nih, namanya bakal ditampilin seperti ini nih, teman-teman yang udah join. Thank you so much buat Terima kasih anda semua. sekali. Kalau begitu sampai ketemu di video-video review berikutnya. Bye bye.
amin.